Sambil itu saya juga menghimbau para pemirsa untuk berpartisipasi di interaktif kita, saluran interaktif di 0411 44 3556. Nah, oke, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita tentang masalah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, khususnya bagaimana dia berperan untuk meningkatkan industri kecil menengah. Nah, tadi ada beberapa pembicaraan bahwa budaya ini kan sangat kita harapkan menjadi pendorong ya dalam hal segala aktivitas kita, terutama aktivitas ekonomi. Nah, ada beberapa industri yang terimbas untuk masalah budaya, misalnya pariwisata dan industri kreatif. Nah, ini tadi sempat disinggung bahwa begitu banyak produk-produk lokal kita yang ada yang terutama pada zaman dulu yang dilakukan oleh keraton, itu kita bisa angkat dan itu bisa menjadi suatu potensi ekonomi yang prospek untuk kita tawarkan ke depan. Nah, berbicara terhadap itu, Prof, mungkin salah satu contoh barangkali misalnya tadi mungkin Indoboting misalnya ya, bagaimana kita bisa mengangkat pelaku UKM itu dan pelaku kategori industri kreatif itu bisa menjadi sesuatu potensi ekonomi dan bisa juga memberi manfaat bagi kekayaan kebudayaan kita ini. Iya, salah satu yang ada di mana setiap desa di Sulawesi Selatan ini itu Indoboting. Misalnya, Indoboting itu semacam inam pengantin ya. Inam pengantin. Ya. Ada yang untuk rias saja, ada untuk dekorasi, ada yang kulinernya. Kuliner. Ada justru yang keseluruhannya. Itu ini saya kira potensi yang luar biasa. Tapi sayang itu mereka kan otodidak ya. Okay. Anak-anak baru juga masuk lagi di situ. Yeah. Tapi sumber inspirasi budaya mereka sudah hilang dari mana? Jadi mereka dapat dari YouTuber dan tidak ada ya? Iya, dari luar semua. Justru malah dari luar. Warna-warna, umpamanya sekarang warna abu-abu. Dulu warna abu-abu itu bagi orang Bugis dan Makassar hanya dipakai oleh janda. Nah, sekarang sudah menjadi dekorasi karena ada film telenovela, Sandra, ya, Mirabella. Nah, itu orang kan berubah ya. Nah, kalau ini potensi-potensi yang ribuan orang ini, ribuan orang kerja di situ, dikasih nuansa-nuansa budaya, saya kira budaya kita bukan memiliki kebudayaan untuk meniru, tapi justru bagaimana nanti ke depan budaya kita yang ditiru. Nah, ini justru orang yang harus meniru kita, belajar dari kita. Dan modifikasi saya kira. Terus juga bukan itu saja, karena banyak sekarang anak-anak muda, ini di mana-mana itu melek teknologi. Nah, ini kan tradisi lisan perlu diolah juga menjadi animasi, menjadi industri kreatif ke depan, fotografi dan sebagainya, dan itu kita harus masuk. Musik juga bagaimana menjadi musik dunia. Dan tapi itu menjadi itu ekor-ekornya kan ke ekonomi. Dalam arti bagaimana juga musik-musik instrumen kita, mungkin nada-nada kita ini bisa di istilahnya dinikmati juga oleh dunia, menjadi milik dunia kita. Bukan gitar kok itu kan dari mana? Kita semua di mana-mana. Mungkin kecapi barangkali. Kecapi, fulo itu dari Jepang di plastik. Sekarang di mana-mana di sekolah-sekolah diajarkan. Kenapa kita enggak gitu? Permainan rakyat kita banyak sekali. Yang sudah ketinggalan sekarang. Hilang ya. Itu asik bermain sendiri, bermain sendiri. Gimana? Ini perlu kreativitas dan ini generasi muda masanya mereka. Masanya mereka. Oke, saya ke Pak Malik. Ini kan tadi disinggung bahwa ada begitu banyak sudah permainan ataupun masalah kuliner dan masalah fashion misalnya sudah mulai tergeser ya. Tapi kalau kita lihat ke depan itu kan bisa juga sebagai peluang sebenarnya kita tangkap. Bagaimana kita mengemas ulang barangkali hal tersebut untuk dijadikan suatu ikon
ekonomi kita dan bisa juga dijual dalam tanda kutip ke industri pariwisata. Nah, untuk Matra sendiri bagaimana Pak Bau Malik bisa melihat hal tersebut? Jadi apa yang disampaikan tadi itu sudah sejalan. Matra sekarang ini sudah mulai melakukan inventarisir semua permainan-permainan tradisional yang pernah ada, yang sekarang sudah mulai terkikis dengan adanya permainan yang sudah canggih ini lewat internet, lewat apa segala. Inilah kita mulai mengajak generasi-generasi muda kita untuk mengulangi kembali dan untuk memperhatikan apa yang perlu kita lakukan di dalam permainan-permainan, termasuk juga cagar-cagar budaya yang sekarang ini sudah mulai tidak ada perhatian. Padahal di Sulawesi Selatan paling banyak cagar budaya. Nah, inilah yang paling perlu. Contoh tidak usah terlalu jauh di Benteng Sumba Opu saja. Ini sudah banyak. Prof lebih mengetahui. Inilah yang perlu kita tumbuh kembangkan. Dan ini kemungkinan besar di Sulawesi Selatan khususnya di Benteng Sumba Opu, kalau kita menata kembali Benteng Sumba Opu itu, maka segala kegiatan-kegiatan kebudayaan itu bisa berjalan dengan baik. Dan kapan berjalan dengan baik itu, maka ekonomi masyarakat akan tumbuh kembali karena bisa melakukan apa saja produk-produk yang lokal yang berbasis kepada kepentingan masyarakat. Tidak perlu mendapat bantuan dana dari pemerintah, hanya prasarana saja yang diperbaiki oleh pihak pemerintah, melakukan event-event dan beberapa organisasi kerja yang ada untuk diajak melakukan itu, maka masyarakat perekonomiannya bisa tumbuh kembangkan. Inilah program-program Matra ke depan untuk kita melihat. Prof Halilintar, mungkin ada sesuatu tidak yang bisa di-sharekan ini, khususnya terkait dengan undang-undang ini ya, bagi pemerintah, apa yang harus sebaiknya seperti apa? Mungkin ada saran barangkali ke pemerintah khususnya terhadap yang disinggung tadi. Ya, kebudayaan ini tidak harus jangka panjang. Jadi jangka panjang, berulang-ulang dan harus punya langkah-langkah yang jelas, tahap-tahap yang apa yang kita harus capai, yang harus kerjakan. Karena itu perlu mitra, mitra-mitra kerja dan seluruh yang bertanggung jawab ini bukan pemerintah saja, tapi seluruh masyarakat Indonesia perlu. Di sini sudah di undang-undang sudah dijelaskan juga siapa itu perorangan, siapa itu kelompok, dan ini perlu bertanggung jawab. Tapi tidak perlu kita duduk bersama untuk merancang semacam GBHN mungkin ya, seperti dulu itu Repelita. Jadi ada 25 tahun Repelita kan? Besar untuk kebudayaan. Iya, jadi minimal tingkat lokal dulu atau ini sudah ada berbagai mitra, berbagai lembaga juga sudah bergerak itu. Kenapa tidak disatukan langkah-langkah itu menuju ke sana? Nah, ini tadi nyinggung Bau Malik itu benteng-benteng, hancur begitu saja, sia-sia. Yang kita berapa tahun lalu, puluhan tahun lalu dibangun itu untuk Gubernur Amiruddin membangun itu untuk bagaimana orang Makassar bangkit lagi harga dirinya kalau melihat itu benteng. Jiwa nasionalismenya, jiwa perjuangannya, siriknya, itu tujuan awal. Tujuan awal pendirian itu. Tapi sekarang hancur lebur saya lihat di sana. Bahkan ini benteng Ujung Pandang, Benteng Panjua juga kita bangga sekarang foto-foto dan kita publikasikan namanya Benteng Rotterdam. Justru dari luar. Aduh, itu merayakan kekalahan. Kita bangga. Kenapa bukan Benteng Panjua, Benteng Ujung Pandang? Sekarang kita kok bangga dengan itu, nama itu. Itu kan aduh. Percayaan betul bagi orang Makassar.
ya. Nah, dan kita semua mengambil alih, kita iakan saja, begitu saja. Nah, ini saya kira revolusi untuk undang-undang ini gimana ya? Ya. Nah, itu yang perlu kebijakan-kebijakan yang berjangka panjang. Ya. Itu saya kira. Ya. Dan bagaimana pemerintah sebenarnya mengawasi saja, memfasilitasi. Jadi menguasai langkah-langkah tahun ini, tahun depan, belum, ya, bukan melaksanakan saya kira. Ya, karena SDM, ya banyak SDM ini yang berlama-lembaga itu yang diserahkan, kan dia mengawasi. Kalau tidak salah ya, singkirkan, ganti. Tapi ya, saya kira itu bermitranya di situ, fasilitasi dan kebijakan dan pengawasan. Ya. Baik, oke, baik pemirsa Fajar TV, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara di segmen terakhir ini. Bersama tentu kedua narasumber saya tadi. Namun sebelum kita akhiri, saya akan minta closing statement terhadap pembicaraan kita pada siang hari ini kepada kedua narasumber kita. Nah, mungkin saya mulai kepada Mbak Malik ya. Kita kan sudah berada di penghujung acara ini. Mungkin ada closing statement bagi pemirsa di studio dan juga pendengar Radio Fajar FM di 89,3 khususnya menyangkut tentang kebudayaan ini. Mungkin kepada Bu Malik saya persilahkan dulu khususnya dan kaitannya dengan bagaimana sih program Matra ke depannya. Baik, ya. Makasih banyak. Jadi sekarang ini kan sudah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Oleh karena itu, kami dari Matra mengajak kepada seluruh tokoh budaya, tokoh-tokoh ekonomi kreatif, dan semua elemen masyarakat untuk memanfaatkan instrumen tersebut untuk memajukan budaya di masyarakat sekaligus meningkatkan derajat ekonomi dengan UMKM, di mana saatnya ini kita berperan serta membantu pada pemerintah. Oleh karena itu, insya Allah ke depan Matra akan lebih giat, akan lebih memperhatikan hal itu, karena kita sudah memprogramkan bulan depan ini sampai bulan Oktober ini kita melakukan pelatihan-pelatihan kepada seluruh pengurus dan masyarakat yang ingin ikut di dalam bagaimana ke depan kepedulian Matra terhadap budaya dan adat istiadat masing-masing daerahnya. Inilah harapan-harapan ke depan, dan sekali lagi kami atas nama pengurus pusat Masyarakat Adat Nusantara mengucapkan banyak terima kasih kepada Fajar TV dan Fajar FM yang mana memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut memperkenalkan Matra di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Oke, untuk Prof Halilintar sendiri, mungkin ada closing statement. Mungkin di penghujung acara kita tadi ada semacam benang merah yang bisa disimpulkan kaitannya dengan topik kita, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini berkaitan dengan pengembangan industri kecil menengah. Ya. Bagaimana semua stakeholder sadar pada tupoksinya masing-masing untuk ke depan memajukan kebudayaan dengan masing-masing jalurnya, dari ekonomi, penguatan karakter bangsa, kesatuan bangsa, dan diplomasi. Ini yang perlu disatukan ke depan. Masing-masing kita punya tugas di sana dan jangan terlalu mengharap pemerintah. Dan bagaimana kebudayaan ini kan proses termasuk kebudayaan politik. Sebentar lagi kita akan pilkada yang hampir kata-kata itu tidak ada artinya lagi, janji-janji atau maki-makian. Tinggal janji. Makian. Kenapa kita tidak sepakat tahu?
Tabe sepakat tauhid ini. Nah, kita mulai budaya kita tabe ini sah. Sah. Nah, jadi kalau ada yang obrol janji atau bagaimana tabe, kita begini aja sah. Supaya tahu itu diam ya, hormati orang lain dan sebagai pendapatnya. Kita mulai dari situ. Baik. Guru semangat. Guru semangat. Baiklah pemirsa Fajar TV dan pendengar Radio Fajar FM 89,3. Tidak terasa kita sudah di akhir acara. Saya Nur Boma CP bersama Prof. Dr. Halilintar Latif dan Andi Bauk Malik Baramasai Ketum DPP Matra ya, Masyarakat Adil Nusantara. Mohon diri, kita akan berjumpa minggu depan dengan topik dan pembicaraan yang berbeda. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.